kan Muhammadun, ya kita lihat, ya. Allah ini fil biru tak terlihat juga. Tidak terlihat. Jadi yang wujud itu siapa? Nah, kalau kita udah artinya paham di situ, ya, udah paham selama ini artinya kita di Tuhan, di mana Tuhan. Kalau kita sudah paham, henti sudah di situ, kita sudah sampai dah. Nah, ini bukan pengakuan, tapi pernyataan. Ya, begitu pun juga syahadat sebenarnya pernyataan, bukan keakuan, tentang keakuan, bukan tentang pernyataan. Ya, nah, makanya kalau kita sudah sampai, dia di situ sudah aku. Nah, makanya sudah katakan dari tadi, dari awal, kalau kita artinya berkeyakinan kepada Allah, jangan kita keluar dari di luar, karena surat An-Nas itu sudah menerangkan semuanya. Tuhannya manusia, ilahin nas. Robi itu bukan, ya, Robi itu artinya Robin nas itu yang menguasai manusia. Makanya Allah itu memohon doa kepada Tuhannya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak paham. Karena apa? Kita sudah meyakini Allah itu, nama Allah itu Tuhan. Masa Tuhan berdoa? Ya. Karena selama ini apa? Karena selama kita meyakini asma Allah itu adalah Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita dengan pandangan, di situ Allah memohon doa kepada kita. Artinya memohon doa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, kabulilah ini artinya iradahnya ini. Kabulilah. Tuhan mengaminkan, akan terkabul. Kenapa? Allah itu adalah namanya, dan nama Allah itu ada pemiliknya, sahabat beriman. Jadi pemiliknya ini jatuh kepada siapa? Pemilik nama ini. Itulah yang dikatakan zat bagi kita. Atau dia jatuh kepada Ruh bagi kita. Itu asma, itu sifat. Itu sifat. Itu asma, sahabat beriman. Itu yang dikatakan asma. Ini yang artinya yang diberikan kodrat dengan nama Allah ini, dia memohon doa kepada Tuhannya untuk doa kita ini dikabulkan. Lalu Tuhan ini mengaminkan. Makanya Tuhan itu tidak bisa kita umpamakan. Tidak bisa kita umpamakan dengan akal, dengan pikiran. Tidak bisa. Karena apa? Kita sudah sampai di situ, sudah dirahasiakan, sahabat beriman. Makanya kalau kita berhajat, artinya mau minta apa segala macam, pandang zahir kita. Begitupun juga kalau kita mau duduk di kunnya Allah, atau di kunalnya Allah, atau di yang dijadikan Allah, duduk di kun Allah ini adalah pegangan para wali-wali dulu. Itu mereka hanya memandang kulitnya. La ilaha illallah akan kulitku. Itu udah duduk tuh. Udah duduk di kunnya Allah. Makanya, tapi dengan ini bukan keakuan, tapi pernyataan. Yang menyatakan itu adalah dirinya, yang ku tadi, yang aku tadi. Makanya kalau kita tidak memaham artinya di dalam ini, kadang-kadang kita dianggap artinya menduakan Allah, atau ilmu artinya bagaimana ya, katakan sesat, sahabat beriman. Makanya kenapa dirahasiakan itu? Jangan sampai ada yang mengatakan dirinya itu adalah Allah, dirinya itu adalah Tuhan. Dirinya adalah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengatakan diri kita adalah Tuhan, nah itulah kafirlah kita. Maka yang sebagai artinya pernyataan bagi kita, itu sudah pusam, artinya sudah bagi kita sendiri, artinya sudah sampai. Berarti kalau sudah di situ kan sudah keakuan Allah, berarti kita sudah rahasia tuh, udah fana, udah nggak ada lagi yang mau diucapkan, udah nggak ada lagi yang mau diceritakan. Kita diam, kita baku, kita lebur di situ. Untuk apa lagi mau diceritakan? Untuk apa lagi? Kita menerangkan cukup sebatas-batasnya saja, mengenalkan kodrat-kodrat mereka, kodrat-kodrat Tuhan, batin-batin Tuhan, sir-sir Tuhan, wujud-wujud Tuhan. Itu sahabat berimannya. Makanya Siti Jenar itu ya karena dikatakan sesat ya karena begitu. Karena dia sudah mengaku, artinya bagaimana dia mengutarakan pemahamannya ini kepada orang-orang yang awam, yang belum mengerti. Sehingga nama Allah tadi seakan-akan Siti Jenar ini menyatakan dirinya Tuhan, padahal dia mengatakan hanya aku Allah. Allah itu kan asma atau namanya Allah itu sendiri. Makanya Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya Allah itu adalah nama, begitu. Bukan pemilik nama. Makanya Allah itu menyuruh kita bertakwa. Ya, sesungguhnya artinya bagaimana kita artinya sesungguhnya bertakwa kepada Allah. Jangan cuma takwa, jangan cuma beriman. Itu perumpamannya. Kalau kita mau meminta apapun kepada Allah, jangan kita merengek-rengek, jangan kita amalkan itu, bukan begitu. Kalau kita mengamalkan surat Al-Fatihah atau surat kayak gimana, surat Yasin, itu bagaimana surat itu sudah menjadi pandangan, sudah menjadi kauni bagi kita, bukan lagi kauli, bukan lagi perkataan. Begitu sahabat beriman. Nah, itu meminta. Tapi kalau dalam agama, dalam iman, ya meminta itu adalah doa. Meminta dengan bersuara itu adalah doa. Tapi kalau dalam ilmu udah nggak ada doa lagi, sahabat. Udah nggak ada doa, udah nggak ada perantara. Sama hanya yang saya terangkan tadi di tauhid tentang pemahaman tauhid tadi, sedikit pemahaman itu untuk mengarahkan hati nurani kita untuk memahami sebenarnya di mana Tuhannya manusia itu. Bukan berarti Tuhan itu banyak, tidak. Tuhan itu banyak, tidak. Tapi bagaimana Allah itu artinya kita ini adalah percikan Allah, kehidupan Allah. Karena di situ di dalam Al-Quran sudah mengatakan sesungguhnya apabila sudah sempurna kejadiannya maka kutiup ruhku maka tunduklah kamu kepada. Kenapa? Karena kalau kita sudah artinya mencari yang ke sana yang tidak kelihatan itu tidak masuk akal bagi kita. Jadi yang kita cari itu, yang kita kaji itu sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Sahabat beriman, makanya Allah menjadikan dirinya yang dijadikan itu kepada manusia, yaitu yang dikatakan nyawa bagi kita. Nah, itu yang dikatakan Robin Nas, yang menguasai manusia. Robin Nas ini letaknya kepada di mana? Nah, di nyawa bagi kita. Ini yang dikatakan batin, batin yang tidak terlihat atau dikatakan batinu. Kalau manusia itu dikatakan batin atau batin yang terlihat. Batinnya Allah yang terlihat yaitu jasad. Kalau batinu itu batinnya Allah yang tidak terlihat atau baitullah. Inilah batin, inilah sebagai perantaraan kita untuk meminta untuk meminta sesuatu kepada Allah. Kenapa dia ini artinya nggak sekutu dengan Allah, nggak sekutu dengan Allah. Kenapa? Dirinya Allah itu yang ditiupkan. Nggak sekutu, dia nggak ada pikiran tuh, dia nggak ada logika tuh, nggak ada hadas tuh, udah nggak ada hadas, udah nggak ada pikiran, akal nggak ada. Makanya dia nggak sekutu. Makanya Allah memberikan wujudnya kepada kita yang menguasai diri manusia itu sendiri untuk sebagai perantara. Artinya bagaimana untuk kita mengenal bahwa yang tidak ada, bahwa yang kosong itu sebenarnya ada. Jadi yang kembali kepada Allah siapa? Yang si wujud tadi. Yang tidak artinya yang tidak percikannya sama, ya percikannya sama hanya kita lagi cermin tuh, lagi bercermin. Di dalam bayangan itu ada kita. Begitulah. Begitu juga wajahnya, begitu juga rupanya, begitu juga rambutnya, sama, tidak berbeda. Makanya kalau orang yang mengerti dengan pembicaraan ini artinya pemahamannya, dia akan mengerti sesungguhnya siapa yang menguasai diri manusia itu. Menyerupai wujudnya. Iya, menyerupai wujudnya itu. Makanya kalau kita sudah melihat diri kita sendiri di atas dunia ini, ya beristighfar, banyak-banyak berdoa karena ajalmu akan, artinya ajal kita sudah sampai, ajal kita. Amin. Makanya kalau orang sudah melihat dirinya, artinya oh dia ada dua tadi dia ini duduk, tapi tiba-tiba aku lihat di mall sana lagi jalan. Itu orang-orang yang sudah dekat dengan ajalnya. Kenapa? Udah dilihat tuh diri yang tidak bersekutu dengan Allah tadi. Makanya kalau kita bercermin, itulah dia itu. Sama itu. Sama. Makanya kalau siapa yang artinya sudah dikuasai oleh Allah, artinya tubuhnya ini, yang akan menjemput adalah dirinya sendiri. Itu halus tuh keluar. Betul. Begitu ya Bang Alan jangan bobok ya. Ntar dia nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang meliputi ya Bunda. Iya. Diri batin itu.
betul. Itu bang hamba Allah kalau saya itu udah sering lihat itu dari dulu. Gimana? Saya ulang-ulang lagi. Nggak apa-apa diulang-ulang, kan ingin memahami, mencermati sebuah narasi atau cerita. Iya betul, sampai tuntas. Iya, nggak apa-apa. Kayak awan ini tadi nanya lagi. Jadi ya kita lanjut lagi kan ya. Jadi jangan kita lagi berpikiran artinya Tuhan itu di luar. Tuhan itu jauh dengan kita. Karena di dalam Al-Quran sudah mengatakan, sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Jadi jangan lagi kita mencari-cari Tuhan di luar itu, jangan lagi. Karena di situ sudah ada Robin Nasnya yang menguasai manusia. Itulah perantaran bagi diri kita yang menguasai diri kita. Itulah yang kita ikut. Itulah yang dikatakan jalan yang tersirat atau jalan yang lurus. Itu yang dikatakan dinas siratal mustaqim. Bisa bersekutu dengan Jadi jangan bohongin dia, jangan duakan dia, jangan keluar dari jalannya. Ikutin dia, apa yang dia katakan dalam dirimu. Mungkin dia tidak bersuara atau tidak terdengar, tapi kita rasakan sehingga kita mampu mendengar, sahabat. Itu yang dikatakan kalamullah yang tidak bersekutu, artinya yang tidak artinya kalamullah yang tidak tersentuh oleh makhluk. Subhanallah. Jadi kalau kita memandang keberadaan, makanya kita ini diberikan zohir, untuk bagaimana kita memandang zohir kita, bagaimana juga kita untuk tidak lepas untuk mengingatnya. Kalau kita hanya mengingat lafaznya, palingan mobil lewat juga udah lupa. Tadi Allah. Itu Bang Yuda, katanya Wahyu, angkat aku jadi milikmu. Alhamdulillah. Kalau kita memandang keberadaan dia pada zahirnya kita adalah salah satu keputusan mutlak bagi Allah. Subhanallah. Barang siapa ya, kata Allah, ma'azara ya, kata aitin wa azaitul wa manal anbiya. Wahyatun watil wazirun. Apabila kamu artinya menatap dirimu adalah aku, ya, maka aku berlakukan ketuhananku kepadamu. Inna jaratil Allahu Akbar. Engkau adalah memperlihatkan kebesaran kata. Kalau kita sudah dikuasai oleh Allah itu sendiri, walaupun kita minta hujan turun, ya hujan itu turun. Makanya lihat itu potretnya bagaimana rutinitas perjalanan Nabi Muhammad saat perang Badar. Yang perang itu bukan omong-omong, yang perang ikut Nabi itu bukan orang-orang sembarang itu. Nah, sahabat itu berseru dengan pelannya, mundur kita. Tapi yang lainnya itu pernah dengar tuh. Kenapa? Mereka berbicara dengan mata batin mereka. Jadi apapun macam saya di sini di Mekah tuh, omongan di Mekah tuh saya bisa dengar, bisa mampu dengar. Mereka pakai gitu. Makanya Nabi Muhammad itu saat malaikat gunung ini berkalam itu tahu dia. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh Allah. Jadi apapun dia berkehendak tetap akan terjadi, sahabat beriman. Makanya ditadahi itu darahnya jangan jatuh ke bumi. Itu semua ada pandangan hakikatnya, sahabat beriman. Yang artinya bagaimana batin ini diperlakukan, artinya yang menguasai dirinya atau nyawa ini yang menguasai jasadnya. Saat dia melihat zahirnya ini, inilah wujudnya. Jadi jangan kita mengatakan kita adalah tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya orang-orang yang tidak bisa, sahabat beriman. Karena Allah mengadakan kita bukan dari ciptaan atau Allah menciptakan kita, tidak. Tapi Allah mengadakan kita dari kun fayakunnya. Kun jatuh kepada siapa? Kun jatuh pada alam semesta yang disebut dengan zat kuna. Kita jatuh kepada siapa? Jatuh kepada fayakunnya, yaitu zat kunal. Makanya kita diistimewakan, sahabat beriman. Allah sudah istimewakan, ya. Sudah menaruh perantaranya kepada kita. Lepas itu kita mengatakan saya tempatnya dosa, saya tempatnya salah. Lain pula tuh ceritanya tuh, sahabat beriman. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah tadi.
Jadi saya mau pahamkan sedikit Kak Nevi ya. Saya mau pahamkan sedikit Kak Nevi. Lanjut Bang Hamba. Ya. Kalau kita berbicara ya, awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah ya, artinya si penjadi semua jadi. Karena dia itu semua asal jadi. Ya. Awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah artinya si penjadi semua jadi. Karena dia itu semua alam semesta ini terjadi. Alam semesta itu alam itu manusia ya, alam itu manusia, ya. Langit, tumbuh-tumbuhan, hewan itu yang dikatakan alam. Langit, bintang, semua apa yang di atas dunia ini atau bumi ini yang dikatakan alam, termasuk manusia itu sendiri. Jadi apa itu? Itu yang artinya itu yang dikatakan ya. Kalau dalam marifat ya. Dulu kita pernah belajar artinya hakikat ya, yaitu dengan adanya yaitu artinya zat. Maka Allah menjadikan dari kata tadi semua terjadi. Itu yang dikatakan zat kuna. Ya. Setelah Allah meniupkan sebuah ruh ya, zat tadi, maka terjadilah zat yang terjadi namanya zat kunal. Ya, zat kunal adalah zat zohir, sahabat beriman. Zat Allah adalah zat kunah. Jadi zat maka jadilah alam, yaitu alam zat. Inilah alam zat. Alam zat itu kita dengan kun fayakun. Kuna dalam kunal, maka terjadilah alam zat. Inilah alam, artinya alam sebagai perantara kepada Allah. Makanya kita ini ada artinya sebagai perantara bagi Allah, artinya yang membawa toibatunya Allah ya. Dalam sholat itu kan udah ngaku tuh, ya Allah, iya, oke, saya sudah artinya membawa toibatul ilham saya oke. Makanya dikatakan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, katanya Allah. Padahal kita sudah menyatakan setuju membawa toibatul ilham Allah atau amanahnya Allah. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, menyimpang kita. Cuma ucapan aja. Iya. Maka dalam perkekalan tersebut, larutlah kita dalam sebuah naluri hati yang tempat menjadi artinya biasanya kepada orang lain. Sudah mulai kita berbicara dengan kodrat zohirnya, ya. Mulailah kita curhat satu persatu masalah. Allah jadikan masalah biar kita tahu kemana kita mengadu, sahabat beriman. Tapi karena kita selalu mengikuti kajian, berbagai artinya semua kajian di sini di rumahnya Kak Nevi menuju suatu syarat, yaitu berwujud seperti jasad. Artinya semua sudah terhimpun kepada jasad. Makanya dikatakan alif aftar. Alif lam lam ha. Alif itu sudah terhimpun, semua sudah menjadi jasad. Tidak perlu lagi dibahas asal usul jasad, sahabat beriman ya, yaitu batin nurani, batin ruhani, zat. Tidak perlu lagi dibahas karena sudah terhimpun ke dalam satu aftarnya, zohirnya Allah. Dengan demikian kita belajar ya bagaimana kita bisa artinya samina wa ta'na ya, untuk artinya patuh dan taat kepada sebuah wujud Allah ini. Patuh, kita harus ikutin. Menyaksikan perjalanan hidup insannya, sahabat beriman. Insannya dia disaksikan berkodrat, artinya sebagian ham daripada dirinya sendiri. Dengan demikian wujudlah Allah pada sifatnya yang nyata, yaitu zat yang ada di kuna tadi, dalam bernama ruhani bagi kita, yaitu nyawa. Zat kuna bernama jasmani. Itu yang kamu ikuti, sahabat beriman. Itu yang gak pernah bohong sama kamu. Kalau kamu mengikuti itu nggak pernah bohong sama kamu, ya. Cuma kita kebanyakan manusia yang nyepele ini ya. Itu cuma nyawa doang, bukan Tuhan, bukan yang menguasai. Padahal saat sakaratul maut, dia telah kembali Allah, tidak bangkai, tidak berdaya apa-apa. Itulah terbahak-bahak. Dia mengatakan kepada manusia, mana hartamu, mana pangkatmu, mana keluargamu yang dulu kamu sombong-sombongkan sehingga kamu menyepelekan aku di dunia.
Mana gelarmu mana? Jadi kita lihat itu bangkai mana yang tersenyum tadi, mana yang makan tadi, mana yang ngopi tadi. Sudah nggak ada, karena yang hakikat itu udah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah manusia ini yang disebut dahirnya Allah? Yang disebut dengan apa? Daim. Dahirnya Allah. Iya, yang disebut dahirnya Allah. Ya benar. Makanya dalam diri manusia itu ada akal ya, ada akal, ada iman, ya, ada ilmu sampai ke daim. Kalau kita udah ke daim itu artinya kita udah duduk dah, kayak Bang Alif tadi itu. Ya. Kalau kita udah sampai ke ilmu, sampai pula kita ke katanya bagaimana ya yang katakan daim. Zohir ini kalau dalam bahasa Malifat bisa juga dikatakan si bahar atau si dofi ya, yang mengetahui segala sesuatu yang datang, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Zohir ini tahu. Yang terasa di dalam diri kita ini Zohir ini tahu. Yang terasa yang terlihat juga dan yang tidak terlihat tahu dia. Makanya jangan anggap remeh karena dia rusak ya, karena dia berhadas, karena apa? Karena dia artinya sama dengan yang sana tadi kampung. Ya, sama. Tapi tinggi bener Cuma ini tinggi ya, lah. perennya. Ini kan 2 kali timbun kalau nggak timbun 2 kali cor. itu adalah kelalaian kita kepada Allah. Itu yang dikatakan hadas. Artinya bagaimana kita menyimpan dari Allah. Itu yang dikatakan hadas. Atau yang dikatakan logika, pikiran, nah itu hadas bagi kita, sahabat beriman. Tadi sebenarnya dia suci, saat diturunkan di alam dunia ini itu suci dia, makanya nangis tuh bayi itu. Ya bayi itu nangis dulu, nangisnya bagaimana? Haha. Nah itu nyebut dia zatnya tuh, nyebut. Haha baru habis itu setelah 3 bulan dia berbalik lagi tuh suaranya huwa itu dalam bahasa huruf hijaiyah aku. Sebenarnya dia nggak mau diturunkan, ya cuma karena pilihan Allah menunjuknya sebagai perantaraan dirinya, maka turunlah dia di alam dunia. Makanya dia nangis. Kenapa? Dia lebih nyaman waktu dia tidak terlihat itu. Dia lebih nyaman waktu dia belum terlihat. Dalam surat Maryam mengatakan, sesungguhnya manusia itu belum terlihat. Artinya sudah ada tapi belum terlihat. Dia lebih nyaman, dia tidak terlihat daripada sudah terlihat. Nah, kenapa? Perjalanannya udah berubah tuh. Ya, makin dewasa, ya makin dipenuhi dengan keakuan dirinya sendiri. Ya, bagaimana? Bertuhan dengan caranya sendiri, beragama dengan caranya sendiri, beriman dengan caranya sendiri, yakin kepada Allah dengan caranya sendiri. Lalu Allah berkata kepada manusia, bukankah aku sudah menurunkan peringatan kepadamu? Iya, engkau telah menurunkan peringatan kepada kami ya Roh kami, tapi kami lengah, kami lalai, dan kami menjadi penghuni neraka yang sangat-sangat menyesal. Iya, sebenarnya bukan pilihan kita, bukan pilihan orang tua untuk kita dilahirkan ke dunia, tapi pilihan Allah itu sendiri. Maka perbaikilah jasad kita, perbaikilah di dalam diri kita yaitu yang dikatakan nyawa bagi kita batin. Untuk tetap dia berjalan ke jalannya untuk kembali, makanya dia menangis itu. Ya bagaimana untuk dia kembali? Makanya kita ini di dalam diri kita ini ada sifat ibadah. Nah itulah yang dikatakan si wujud tadi nyawa bagi kita. Itu dikatakan sifat atau sifat ibadah bagi kita. Kalau kita membawa 7 sifat ini dalam diri kita, mau makan ibadah, mau tidur ibadah. Nah, karena dia sifatnya memang ibadah. Atau sifatnya Allah sendiri, yaitu apa? Kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, dan ilmu. Kalau kita terapkan dalam keseharian kita mengikuti artinya yang 7 ini ya, kita nggak bakalan sesat, sahabat. Kita akan diberikan jalan yang lurus untuk berjalan menuju di hadapannya Allah. Nah, karena kelalaian kita, karena kita merasa memiliki, ya dengan merasa memiliki muncullah keakuan diri kita. Kita yang bergerak,
kita yang memberi, kita yang bersedekah, kita yang membantu, kita yang sholat, kita yang berpuasa, ya. Semua kita seakan-akan itu kita nyata, seakan-akan kita itu nyata. Inilah keyakinan diri yang menggulingkan keimanan kita. Karena apa? Karena kita membawa dengan isi dalam kepala kita. Jadi dengan demikian sahabat beriman ya, dengan demikian kita belajar ya bagaimana kita bisa samina wa ta'ala sahabat beriman untuk patuh dan taat kepada sebuah wujud Allah yang menyaksikan perjalanan hidup insannya. Insannya dia saksikan, tapi berkodrat sebagian hamba daripada dirinya sendiri. Dengan demikian wujudlah Allah pada sifat nyata, yaitu zat yang ada di kuna tadi dan bernama ruhani bagi kita. Zat kuna bernama jasmani, terus adalah adakah artinya perbedaan ya ruhani dengan jasmani? Tentulah tidak, karena zahir adalah perbuatan wujud daripada rohani itu sendiri. Makanya kalau kita mengingat Allah, yang tidak kita serahkan kepada yang tidak lupa, artinya yang tidak memiliki sifat lupa. Siapa yang tidak memiliki sifat lupa dalam diri kita? Itulah yang tidak bersekutu dengan Allah tadi. Saat kita memandang jasad kita ini, disitulah kita mengingat Allah. Senantiasa kita mengingat Allah selagi kita masih terlihat di atas dunia. Jadi kuna itu menjadi kuna ya, bukanlah artinya dua kodrat, bukan, tapi kodrat satu. Dia terlihat dan ada kala dia tidak terlihat. Itu yang dikatakan ada dalam ketiadaan sahabat beriman ya. Kalau kita ini masih merasa ada ya, maka Allah mengatakan dia tiada, maka jadilah kita orang-orang yang sombong sahabat beriman ya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang dianggap sombong oleh Allah. Dan sehingga Allah itu melihat kita seperti bangkai yang berjalan di atas dunia ini ya. Ya. Jadi kenapa harus memakai sifat Allah dan menguasai untuk artinya mengaku memiliki? Kenapa sahabat beriman? Tapi orang yang tidak sombongkan Allah adalah orang yang melihat jasadnya adalah wujud dari Allah sendiri. Disinilah kita perlihatkan sahabat beriman ya, dua kodrat zahir dan batin dari wujud yang sama. Inilah yang dikatakan berarti dua kali A. Makanya kalau bayi itu nangis kan ya. Dua kali A pertama adalah menuju awal diri jadi bernama zat kuna, dan kedua adalah zat kuna, juga disebut dengan karena dia zat yang terlihat. Di antara terlihat dengan tidak terlihat adalah kodrat satu napas, satu jiwa ya, naik, turun ya. Dalam nafas itu kan naik, turun dalam bernapas. Tetapi itu tidak artinya ditujukan kepada perbuatan wujud ya yang sama ya. Dia sebenarnya hanya dia innalillahi. Makanya di dalam diri kita ini hanya untuk kembali saja. Cuma apa yang menghalanginya? Keakuan diri kita untuk menghalanginya untuk kembali kepada yang artinya kepada Allah. Cuma kita aja yang menghalanginya dia. Iya, karena banyak keinginan. Iya. Padahal dia itu bengek-bengek mau kembali itu. Bukan berarti artinya kita kembali untuk mati dulu, tidak. Kita kembali kepada artinya kita membawa keinsanan Allah ini dalam diri kita, artinya membawa pada jalan yang benar. Di atas ya. Iya. Yang dikatakan tadi ihdina siratal mustaqim. Ya mungkin ada yang mau bernasib, mungkin Bang Awan, silakan Bang Awan. Saya mau minum teh dikit dulu. Oke. Jadi kalau saya untuk memahami